Salam, kita berjumpa dalam Victorious Devotion hari ini. Saudara dikasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar dan pedoman dalam seluruh kehidupan kita. Baik saudara dikasih Tuhan, saya ajak kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini, kasih setia, anugerah, dan berkat Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih untuk segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan kami mau terus tekun, kami mau terus setia kepada Tuhan, kami mau terus menaruh percaya dan harap kami hanya kepadamu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara bagi setiap kami, hamba-Mu yang akan menyampaikan, Engkau layakkan, Engkau urapi, dan kami semua menerima firman-Mu dengan sukacita. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk membaca satu ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13. Wahyu 3 ayat 13, demikian kata firman Tuhan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini tidak hanya ditujukan kepada jemaat di Philadelphia, tapi dari 7 jemaat, ayat ini juga disampaikan kepada mereka. Ketika Tuhan memberitakan firman, ketika Tuhan menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya kepada jemaat-jemaat yang ada dalam kitab Wahyu ini juga menjadi firman buat kita juga, saudara dikasih Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi hari ini judul renungan yang kita baca pada saat ini adalah mendengarkan Roh. Saudara dikasih Tuhan ya, mendengarkan Roh. Jadi setiap firman yang diberitakan, setiap firman yang disampaikan itu harus didengar, saudara dikasih Tuhan. Kenapa harus didengar? Ya karena memang untuk bisa kita lakukan ya kita harus dengar. Untuk bisa kita praktekkan, aplikasikan dalam hidup kita, ya kita harus mendengar. Ya saudara dikasih Tuhan, apa yang kita dengar, itu yang kita lakukan. Saudara dikasih Tuhan, apa yang Tuhan mau, Dia sampaikan kepada kita, itu pun yang harus kita kerjakan, saudara dikasih Tuhan. Dan hari ini kita diajar, diingatkan, supaya kita sama-sama mau mendengarkan apa kata Roh, saudara dikasih Tuhan. Ya, dikatakan di sini, barang siapa bertelinga, ya. Siapa bertelinga? Saya bertelinga. Bapak Ibu Saudara bertelinga. Semua orang diciptakan punya telinga, saudara dikasih Tuhan. Telinga itu bukan aksesoris dalam tubuh kita, ya. Telinga itu bukan hanya sekedar pajangan di tubuh kita. Telinga itu harus berfungsi, saudara dikasih Tuhan. Karena telinga adalah salah satu dari panca indera atau organ penting dari tubuh kita. Dan gunanya telinga apa? Untuk mendengar, saudara dikasih Tuhan. Nah, Tuhan mengingatkan kepada jemaat di Philadelphia setelah Dia menyampaikan uraian firman yang secara spesifik, secara khusus kepada jemaat di Philadelphia. Dia mengatakan pada bagian akhir, siapa bertelinga, ya. Tentunya ini mau mengatakan bahwa semua kita adalah orang-orang yang punya telinga. Dan kalau kita punya telinga, telinga kita harus berfungsi, ya. Telinga kita harus sehat, sudah dikasih Tuhan. Kalau telinga kita sehat, pasti telinga kita akan berfungsi dengan baik. Nah, karena itu saudara dikasih Tuhan, siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, kepada kita semua. Nah, saya secara pribadi saudara dikasih Tuhan juga belajar untuk peka dengan apa yang dikatakan oleh Roh, ya. Bicara Roh memang adalah sesuatu yang tidak kelihatan, ya. Ibarat angin, Roh itu tidak kelihatan, saudara dikasih Tuhan, tapi ketika angin itu bertiup dengan kencang atau sepoi-sepoi, kita bisa tahu angin itu kencang atau sepoi-sepoi. Ya kita bisa lihat umpamanya dari pohon-pohon atau dari dedaunan yang kena tiupan angin. Begitu juga dengan Roh, saudara dikasih Tuhan. Kita tidak bisa melihat wujud dari Roh itu, ya, tapi kita bisa alami, kita bisa rasakan, kita bisa tahu ini Roh atau bukan, saudara dikasih Tuhan, ya. Nah, ini untuk bisa tahu ya kita harus latih, termasuk dengan suara Roh, gitu ya. Kita harus latih telinga kita, telinga rohani kita harus kita latih supaya bisa peka mendengar, mengetahui
mana yang benar-benar dari roh atau bukan dari roh, saudara dikasih Tuhan. Nah, sekali lagi saya mau bilang, saudara dikasih Tuhan, memang ini sesuatu yang mungkin bagi sebagian orang ya sulit gitu ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Dan banyak pengalaman-pengalaman, banyak orang-orang yang benar-benar ketika telinga rohaninya itu berfungsi dengan baik, dia bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan oleh roh. Begitu juga dengan setiap kita. Nah, saya mau bilang, saya juga terus berusaha untuk belajar, untuk melatih telinga rohani saya untuk bisa mendengarkan apa yang benar-benar roh inginkan, apa yang benar-benar roh sampaikan kepada saya, sehingga ketika saya menjalani kehidupan ini, saya tidak salah melangkah. Ketika saya mengikut Tuhan, saya benar-benar mengikut Tuhan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, saudara dikasih Tuhan. Nah, saya mau bersaksi sedikit, saudara ya. Saya belum pernah sebenarnya bersaksi tentang perpuluhan, saudara dikasih Tuhan. Tapi ini yang saya alami sendiri begitu ya. Beberapa waktu lalu, saudara dikasih Tuhan, ya karena memang kebutuhan banyak, saudara. Ada banyak keperluan-keperluan. Ketika saya hitung-hitung, nah keperluan ini ternyata banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang memang harus dikeluarkan. Nah, timbul dalam hati saya, pikir, sudahlah, bulan ini saya nggak perlu kasih perpuluhan. Karena memang toh kebutuhan ini bukan kebutuhan untuk foya-foya, bukan kebutuhan untuk hal-hal yang nggak penting. Ya contoh untuk kebutuhan anak sekolah, saya pikir sudahlah, kami tidak perlu kasih perpuluhan bulan ini, karena memang ya untuk kebutuhan sehari-hari aja, untuk kebutuhan penting saja itu sudah tidak cukup untuk beri perpuluhan, saudara dikasih Tuhan. Tapi ada semacam suara di hati saya, tapi saya yakin betul itu suara Tuhan, saya yakin betul itu suara roh yang bilang kasih. Nah, saya pikir kasih, kalau saya kasih, nah untuk kebutuhan yang lain berarti ya dari mana saya akan dapatkan, begitu ya. Tapi ya akhirnya sudah dikasih Tuhan, ketika saya dengar dengan jelas suara itu bilang kasih, tanpa ragu-ragu sudah dikasih Tuhan, saya kasih perpuluhan itu. Apa yang terjadi, sudah dikasih Tuhan? Sekali lagi saya mau bilang, ini belum pernah saya menyaksikan sesuatu yang seperti ini, begitu ya. Ketika saya kasih, ya tanpa saya berpikir bahwa nanti bagaimana. Nah, satu waktu, ya 2 hari kemudian, ya kira-kira seperti itu, 2 hari kemudian, saya diminta oleh seorang teman datang ke rumahnya untuk mendoakan dia berulang tahun. Ya biasalah, karena memang saya kenal dekat dan saya sering juga ke rumahnya dan saya sering mendoakan dia. Dan ya biasa namanya orang diminta untuk mendoakan seorang yang dikenal dekat, ya dengan sukacita datang gitu ya, tanpa berpikir bahwa akan dapat sesuatu, begitu ya. Nah, apa yang terjadi, saudara, tanpa saya duga, 2 hari setelah saya kasih perpuluhan itu, luar biasa, lebih dari apa yang saya kasih, lebih dari perpuluhan yang saya kasih, berkat yang saya dapat ketika saya hanya datang doakan seorang teman yang berulang tahun, yang sudah beberapa kali dia berulang tahun saya mendoakan dia. Dan sebelum-sebelumnya memang ya nggak pernah dapat sesuatu. Ketika datang berdoa makan dia berulang tahun, ya bersyukur bisa berfellowship, bisa makan bersama, bisa diberkati dengan makan minum, ya tanpa ada yang lain, begitu ya. Tapi kali itu sudah dikasih Tuhan, hari itu luar biasa. Dan saya percaya bahwa Tuhan mengajarkan sesuatu kepada saya, bahwa ya nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Kalau memang Tuhan bilang lakukan, dia lakukan aja. Kalau Tuhan bilang berikan, dia berikan. Nah, itu yang saya dapatkan, bahwa memang untuk bisa peka dengan mendengarkan roh ini, kita perlu melatih telinga rohani kita, ya saudara dikasih Tuhan. Jadi yang saya mau katakan, bahwa biarlah setiap kita betul-betul seperti kata firman, dengarkan apa kata roh. Ya kita tahu banyak firman Tuhan, kita banyak baca firman Tuhan, tapi kalau kita tidak mengikuti, menuruti, melakukan apa kata firman, sudah dikasih Tuhan, ya kita hanya penuh dengan pengetahuan firman, tapi kita tidak pernah akan mengalami sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa, yang sifatnya supranatural dalam hidup ini, kalau kita nggak
lakukan, kita nggak praktekkan. Nah, kadang-kadang memang seperti itu tadi yang saya bilang. Kadang-kadang memang ada suara yang kita dengarkan, mungkin itu kurang jelas, kita harus konfirmasi untuk lebih jelas lagi. Dan ketika suara itu dengan jelas kita dengarkan, kita terima, dan kita berani bertindak, berani melakukan, saya percaya bahwa sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat akan kita alami dalam kehidupan kita. Jadi saudara dikasih Tuhan, dengarkan apa kata Roh. Tuhan akan menuntun perjalanan hidup kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk suara firman-Mu. Tuhan, Engkau yang terus mengajari kami, Engkau yang terus menuntun kami, Engkau terus juga yang bersuara kepada setiap kami. Sehingga ketika kami melangkahkan kaki kami sungguh-sungguh berjalan di jalan yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa di surga. Kau berkati setiap jemaat-Mu yang mengikuti Victorious Devotion hari ini. Dan kami percaya bahwa Engkau terus ada bersama dengan kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian Victorious Devotion hari ini. Salam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.